Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rahmat Dian Permadi di channel Rahmat underscore Segalan yang mengkaji pembelajaran matematika, info komputer, Linux, kajian sejarah Indonesia dan internasional. Oke, dalam konten saya kali ini saya akan membahas ya materi di kelas 11, ya ini materi baru yang berjudul fungsi, komposisi dan inverse. Ini yang pertama saya bahas dulu ya tentang fungsi komposisi. Mungkin untuk kalian yang masih kelas 11 belum paham ya, ini buat apa sih Pak? Kan begitu. Oke, nggak apa-apa, maka jika tidak kenal maka tidak sayang. Oke, jangan lupa like dan subscribe di channel Rahmat underscore Segalan untuk mendapatkan konten-konten pembelajaran matematika yang bermakna tentunya. Oke, fungsi komposisi. Ya, buat apa sih ini Pak? Kok belajar ini mulu kan begitu? Apa sih komposisi? Terus bagaimana sih langkah selanjutnya atau buat apa sih Pak? Kan begitu. Jadi di sini dalam tayangan kali ini kamu akan menentukan fungsi dulu komposisi dalam notasi ya. Notasi pemetaan maupun refleksinya gitu. Jadi yang kedua menentukan salah satu fungsi jika fungsi komposisi dan fungsi lain diketahui. Begitu. Oke, lanjut saja. Ya gini, jadi sebelum masuk ke fungsi komposisi, saya akan bimbing kalian dulu untuk mengenal relasi fungsi. Ya mungkin sudah tahu ya di SMP sudah paham apa relasi, terus apa pengertian domain, apa pengertian kodomain. Nah gitu ya. Jadi relasi itu adalah hubungan A ke B yang memasangkan tepat satu anggota A di B atau disebut juga dengan pemetaan. Jadi fungsi itu belum disebut fungsi, belum disebut relasi jika apa? Jika salah satu komponennya belum tepat menentukan satu bagian di A dan satu bagian di B. Istilahnya apa? Domain dengan kodomain begitu ya. Kayak ini ya. Yang saya bahas tadi apa pengertian itu. Jadi notasinya fungsi A memetakan ke B. Nah, A itu disebut apa? A itu domain atau daerah asal. B disebut kodomain atau daerah apa tuh? Hasil atau kawan? Kawan ya. Ada lagi apa lagi? Range atau daerah hasil begitu ya. Range atau daerah hasil. Ya, oke, jika F memetakan X elemen A ke Y dengan Y elemen B, maka dikatakan Y adalah peta X. Ditulis fungsi X memetakan Y atau Y sama dengan Fx. Himpunannya adalah Y adalah elemen dari B yang merupakan peta dari X elemen A atau disebut juga dengan range atau daerah hasil. Gini aja, gak usah bingung. Jadi misalnya daerah seperti ini ada dua daerah, maka menghubungkan tepat satu anggota di situ, maka yang dihubungkan dengan tanda panah di A dengan B itu adalah hasilnya, begitu, atau range ya, gitu aja ya. Jadi gak usah ribet-ribet pakai notasi-notasi gitu, itu cuma teori saja ya. Ya kan, paham ya? Oke, lanjut. Ya, perhatikan gambar pemetaan seperti itu ya. Ini ada sebuah pemetaan atau fungsi A dengan anggotanya A, B, C, D dengan fungsi B, ya kan? Daerahnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia dipasangkan di sini. Ya, dipasangkan A itu pasangannya 1, B pasangannya 2, C pasangan 3. Nah, D pasangan 4. Nah, mana yang belum ada pasangan? Yang 5, berarti 5 itu belum kita jadikan atau belum kita sebut itu range ya. Maka berapa range ya? Range-nya itu adalah apa? Hasil dari yang ditanda panah ya. Berarti range-nya adalah apa? Range-nya adalah 1, 2, 3, 4 dengan domain atau daerah asal. Daerah asal berarti daerah yang sebelah kiri ini ya, A, B, C, D dengan kodomain atau daerah kawan ya. Ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5 semuanya. Nah, gimana dengan range-nya? Ya range-nya udah jelas. Jadi range-nya itu ya pasti daerah yang ditanda panah yang saya bilang tadi. Ya 1, ya 2, 3, 4. Ini hasilnya yang biru-biru itu adalah daerah range atau hasilnya. Bagaimana dengan 5? Karena 5 belum ada tanda panah begitu ya. Oke, lanjut. Oke, ya. Jadi contoh yang pertama, yang kedua ya. Misalnya fungsi R memetakan R dengan fx akar pangkat dari 1 min X kuadrat. Tentukan domain dari fungsi F. Nah,
Oke, supaya fr memetakan r dengan fungsi fx sama dengan akar pangkat 1 min x kuadrat, maka haruslah, nah ini, ya gini, kenapa harus 1 min x pangkat 2 lebih dari 0? Coba kita andaikan dulu, kita jadikan, masukkan dulu angkanya itu, x-nya itu jadikan 0 semua ya. Bagaimana terjadi jika ini kalikan 0? Ya, gimana? Jadi 1 min 0 berarti kan dia kan hasilnya kan akar min 1, maka dia tidak boleh kurang dari 0. Misalnya kurang dari 0 nih, misalnya min 1 ya. Min 1 dimasukin. Jadi min 1 dipangkatin jadi kan 1. 1 kurang 1 kan 0. Akar 0 kan sama dengan 0. Berarti kalau hasil akar 0 berarti kan dia tidak ada apa-apa. Gitu. Maka fungsi atau hasilnya itu haruslah 1 min x kuadrat lebih dari 0. Boleh gak angkanya itu 2, 3, dan selanjutnya? Yang jelas gak apa-apa, lebih dari 0. Gitu. Itu alasannya ya. Gitu ya. Ini yang tidak dijelaskan di dalam slide ini. Begitu. Maka bisa kita ubah. Nah ini, ingat. Ini supaya ini naik ke atas. Boleh juga ya. Jadi ini ke sana pindah ruas. Jadi min x kuadrat jadi x kuadrat. Ini 1 jadi min x. Maka ini kalau berubah diapain? Kalau berubah ini tandanya harus balik. Begitu. Ini harus balik ya. Jangan sampai lupa. Begitu. Coba saya cocok dulu nih supaya kalian paham nih ya. Misalnya gini ya. Ada 1 min x pangkat 2. Ini lebih dari sama dengan 0. Oke, saya bagusin 0-nya nih. Jelek banget ya. 0-nya begini. Ini 0. Ya. 0. Berarti kalau kita ubah, saya mau x-nya di depan. Jadi ini min x di depan. Nah, min x di depan kuadrat. Ya, ini tambah berapa? Jadi berapa nih? Jadi plus 1. Ya, plus 1. Nah, ini kan dia masih lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk mempermudah, ini saya kalikan aja. Saya kalikan sama dengan min 1. Kenapa min 1? Kenapa harus min 1? Ya ini karena kan dia di sini itu kan min x, berarti min kali min supaya jadi x-nya pangkat x-nya itu positif, jadi kan kalikan dengan min. Jadi min x kuadrat dikalikan dengan min 1 jadi x kuadrat. Nah, begitu. Terus plus 1 dikalikan min 1 jadi min 1. Ingat, kalau dibalik dikalikan dengan min, lebih dari atau kurang dari, dia berubah tanda. Jadi kurang dari sama dengan 0. Ini hasilnya. Begitu. Jadi gitu ya. Jadi kalian harus bisa memahami apa yang tersirat atau yang tersurat di dalam soal. Begitu. Coba kita lanjut ya. Maka nah begini. Ini menggunakan apa? Menggunakan konsep pemfaktoran. Lagi-lagi ya, min 0. Jadi kita faktorkan x min 1, x plus 1. Nah, ini kalau nggak paham, coba lihat di pelajaran SMP di bentuk pemfaktoran, baik itu menggunakan pemfaktoran untuk kuadrat maupun rumus ABC, yaitu yang kalian mungkin pelajari waktu SMP kelas 8 atau 9. Karena ini sama-sama kurang dari 0, maka dari hasilnya adalah min 1 kurang dari, artinya gini, artinya hasilnya itu antara min 1 dengan 1. Berapa angkanya? Ada 0 kan situ? Ada ya. Misalnya gini, min 1,1, min 1,2, min 1,3. Itu termasuk gak? Nah, enggak. Kenapa? Karena kan lebih dari ya. Artinya gini, boleh gak 0,1, 0,2, 0,3 sampai 0,999? Itu termasuk gak? Ya termasuk, karena apa? Dia mendekati 1. Begitu. Oke, saya hapus dulu ini yang sudah coret-coret ya. Nah, begitu. Jadi pahami dulu konsepnya. Ini ada di pelajaran SMP ya, untuk bentuk pemfaktoran maupun bentuk rumus ABC. Ini daerah apa ya tadi, domain, begitu ya. Jadi domainnya adalah fungsi tersebut di mana? Di x antara min 1 sampai dengan 1, begitu. Atau daerah asal, begitu ya. Oke, saya rasa mudah ya. Oke, lanjut. Ya. Contoh yang 3. Misalnya ada fungsi R memetakan R dengan fx min 1 sama dengan x kuadrat plus 5x. Nah, ini gimana nih? Coba kita lihat dulu ya.
Ya, tentukanlah f dalam kurung x dengan f sama dengan min 3. Nanti kalau min 3 itu adalah nanti intinya kita substitusi. Artinya kita tahu dulu fungsi awal dari fx-nya itu. Begitu. Ya, coba kita lihat. Ya, misalnya y sama dengan x min 1, maka x plus 1. Nah, oke, gimana cara merubah ini? Nih, saya itu dulu ya, saya cocok dulu ya sebelum kita lanjut. Saya cocok dulu. Kenapa bisa itu ya? Kenapa bisa y sama dengan di sini ya? Ya, kenapa bisa y itu sama dengan x min 1? Kenapa bisa jadi x sama dengan y plus 1? Ini saya ubah gini. Ini saya ubah x-nya ke depan. Ini ubah ke depan sini. Jadi gimana? Pindah ruas jadi berapa? Min x. Oke, masukin di sini min x. Terus sama dengan ini sama-sama berubah. Mana? Min y, ya kan? Min y ini gimana? Tetap min 1 begitu. Jadi sama-sama pindah ruas ya. Ini saya rubah ke sana, ini rubah ke sana juga, rubah ke sana artinya berubah tanda masing-masing. Ini tetap ya, ini nggak berubah min 1. Jadi ini supaya enak kan nggak boleh ada x-nya itu min ya. Supaya enak gimana? Kamu sama-sama dikalikan dengan min 1 untuk menghilangkan minus. Jadi min x kalikan min 1 jadi tinggal x di sini. X sama dengan min y dikalikan min 1 sama dengan y di sini. Min 1 kalikan 1 plus 1. Nah, itu caranya ya. Untuk mungkin kalau kalian udah lancar ya nggak perlu lagi coret-coret kayak begini ya. Langsung saja Pak begitu. Cuman nggak semua anak bisa berpikir seperti itu. Begitu. Oke, saya lanjutkan. Oke ya. Karena sudah masuk karena fungsinya yang tanya adalah fx, jadi kita masukkan aja fx min 1 sama dengan x kuadrat plus 5. Nah, ini kenapa jadi x kuadrat plus 5? Kenapa? Yang tadi dikalikan ya, jadi x-nya itu dimasukkan lagi, gimana nih? Maka ini tadi dimasukkan ke sini, x kuadrat plus 5x itu, x-nya kita ganti y plus 1. Ini, sebentar. Ini adalah perpanjangan dari x ya. Ini x-nya masukin. Jadi x itu nama lainnya adalah y plus 1 ini. Ini sama juga x-nya juga begitu. Ya, karena sama-sama udah seperti itu, maka bisa kita tentukan di mana? Tentukan di sini. Gitu ya. Nah, oke, saya hapus dulu nih. Ya, ini karena sama kan kuadrat ya. Jadi x kuadrat sama dengan kuadrat, maka berlaku ini kuadrat. Ini saya anggap udah bisa ya. Jadi x plus 1 kuadrat artinya apa? Y plus 1 dikalikan y plus 1. Itu saya anggap udah bisa. Jadi nggak usah lagi kita aplikasikan ke dalam itu ya. Nah, ini yang terakhir. Ini harus dikalikan dulu 5-nya di sini. Nah, 5 kali y 5y. 5 plus 1 plus 5 taruh sini. Begitu. Ini adalah hasil dari apa? Ini hasil dari yang ini. Hasil dari y plus 1 dalam kurung kuadrat. Begitu. Jangan sampai salah. Ayo, mana yang harus bisa kita selesaikan? Mana dulu nih? 1 plus 5 jadi berapa? Ini 5 dengan ini ada gak hubungannya? Ini saya hapus dulu biar nggak banyak coretan ya. Ayo. Oke. Ini saya langsung nih. Kenapa jadi y kuadrat plus 7 plus 7y plus 6? Kenapa? Lihat di sini mana yang perlu kita gabungkan atau perlu kita coretkan dulu. Y-nya ada temannya nggak? Nggak ada. Berarti langsung saja turun. Nah, ini 2 ada temannya nggak? 2y ada. 2y dengan 5y jadi 7y. Oke. 1 dengan 5. Nah, sendiri nih jadi 6. Jadi y kuadrat plus 7y plus 6 begitu. Mudah ya. Ini aljabar biasa ya, standar ya. Karena sudah tahu, maka fungsi yang tadi itu ya oke, karena fungsi yang tadi itu x kuadrat plus 7y itu disebut domain ya. Atau daerah asal. Yang kedua apa tadi? Ada fungsi f dalam kurung min 3. Berarti tinggal kita langsung saja substitusikan. X-nya jadi min 3 kuadrat ditambah 7 kali min 3 plus 6. Jadi 9 min 21 plus 6. Jadi hasilnya adalah min 6. Ya gitu ya. Ini hasilnya range atau dalam hasilnya adalah hasilnya begitu. Ya. Oke, nggak apa-apa. Dalam konten saya kali ini kita akhiri saja ya. Yang penting kalian memahami dulu apa itu fungsi memetakan,
mana domain, mana kodomain, mana yang harus dipindah ruaskan, mana yang harus dipecah, atau mana yang harus disubstitusikan begitu. Oke, mungkin nanti di fungsi komposisi untuk yang part kedua akan saya bahas di konten berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, dadah.